Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia memberikan kepada kita lagi hari yang baru untuk kita beraktivitas. Sebelum Bapak Ibu Saudara melakukan aktivitas hari ini, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di pagi yang indah ini kami umat Tuhan datang di hadapan hadirat Tuhan mengucap syukur karena Tuhan membangunkan kami di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk melakukan aktivitas kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Di dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab dari Yeremia pasal 6 ayat 20 sampai ayat 30. Yeremia pasal 6 ayat 20 sampai ayat 30. Firman Tuhan demikian. Apakah gunanya bagiku kamu membawa kemenyan dari Sheba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan pada kurban-kurban bakaranmu. Kurban-kurban sembelihanmu tidak menyenangkan hatiku. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sungguh aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini, supaya mereka jatuh tersandung olehnya, baik bapak-bapak maupun anak-anak, juga tetangga dan temannya, semuanya akan binasa. Beginilah firman Tuhan, sungguh suatu bangsa akan datang dari negeri utara, suatu bangsa yang besar akan bergerak maju dari ujung bumi. Mereka memakai panah dan tombak, mereka bengis dan tidak mengenal belas kasihan. Suara mereka seperti gemuruhnya laut. Mereka menunggang kuda, teratur seperti orang maju berperang melawan engkau, hai Putri Sion. Kami telah mendengar kabarnya. Tangan kami sudah menjadi lemah. Kami dicengkeram kesesakan, kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Jangan keluar ke padang atau berjalan di jalan, sebab ada musuh berpedang dan kegentaran dari segala jurusan. Hai putri bangsaku, kenakanlah kain kabung dan berguling-gulinglah dalam debu. Berkabunglah seakan-akan untuk anak tunggal dengan ratapan yang memilukan, sebab sekonyong-konyong akan datang pembinasa menyerang kita. Aku telah mengangkat engkau di antara umatku sebagai penguji. Sebagai pengawas engkau harus mengamati dan menguji tingkah laku mereka. Mereka semua pemberontak sejati, berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Mereka seperti tembaga dan besi, semuanya berlaku busuk. Bulu peniup sudah diembus, timah hitam dibakar oleh api. Engkau namun sia-sialah peleburan dilakukan terus-menerus. Orang-orang jahat masih tidak terpisahkan. Mereka disebut perak yang ditolak, sebab Tuhan telah menolak
mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita dari Yeremia pasal 6 ayat 20 sampai ayat 30. Yeremia salah satu nabi yang diutus kepada bangsa Israel. Dalam hal ini kerajaan selatan, yaitu Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Yeremia dalam bacaan kita menubuatkan tentang penghukuman yang akan terjadi terhadap umat Tuhan di Yehuda yang beribu kotakan Yerusalem. Kenapa Tuhan mengutus seorang nabi lagi, Yeremia, untuk bernubuat tentang penghukuman penduduk Yerusalem? Karena nabi berganti nabi diutus Tuhan untuk memperingati umatnya, menegur umatnya jika mereka sudah bersalah, menegur pemimpin-pemimpin mereka, pemimpin-pemimpin agama, menegur raja. Tetapi teguran demi teguran sudah disampaikan melalui nabi-nabi Tuhan, namun umat tidak mengindahkan teguran-teguran itu, sehingga Tuhan angkat tangan. Tuhan sudah jenuh dengan teguran-teguran terhadap umatnya, namun diabaikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem? Ada penyembahan terhadap ilah-ilah lain, terhadap Baal-Baal yang dilakukan oleh penduduk Yerusalem. Itu pelanggaran terhadap Tuhan. Begitu juga para pemimpin mereka, pemimpin bangsa, pemimpin agama, melakukan ketidakadilan terhadap umatnya. Mereka melakukan kejahatan terhadap umat Tuhan. Yang kaya memeras yang miskin. Para pemimpin agama berlaku curang. Para pemimpin agama hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri, mementingkan diri mereka sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Itu yang membuat Tuhan murka terhadap umat pilihannya, Israel, dalam hal ini bangsa Yehuda. Sehingga melalui Nabi Yeremia, Tuhan menubuatkan penghukuman. Dan kalau Tuhan sudah menubuatkan penghukuman, itu pasti terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat 20 pembacaan kita tadi dikatakan bahwa apakah gunanya bagiku kamu membawa kemenyan dari Sheba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan pada kurban-kurban bakaranmu. Kurban-kurban sembelihanmu tidak menyenangkan aku. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sungguh
Aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini, supaya mereka jatuh tersandung olehnya, baik bapak-bapak maupun anak-anak, juga tetangga dan temannya, semua akan binasa. Ini nubuat. Dalam ayat 22 dikatakan, beginilah firman Tuhan, sungguh suatu bangsa akan datang dari negeri utara, suatu bangsa yang besar akan bergerak maju dari ujung bumi. Mereka memakai panah dan tombak, mereka bengis dan tidak mengenal belas kasihan. Suara mereka seperti gemuruhnya laut, mereka menunggang kuda, teratur seperti orang maju berperang melawan engkau, hai putri Sion. Jadi Tuhan mengizinkan suatu kerajaan yang berkuasa atas dunia pada masa itu, yaitu kerajaan Babel di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar, menyerbu kota Yerusalem kurang lebih tahun 587 sebelum Masehi. Apa yang Tuhan nubuatkan itu terjadi. Penghukuman terhadap umatnya sendiri terjadi. Tuhan murka terhadap sikap dan perbuatan umatnya yang tidak mengindahkan akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini juga datang kepada kita sekarang, kepada umatnya, umat pilihan, umat tebusannya, yang sudah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus di kayu salib. Kita adalah umat yang dikasihinya. Tuhan memperingatkan kita juga untuk mengindahkan firman Tuhan, untuk kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Marilah kita berlaku adil terhadap sesama kita manusia. Jangan melakukan kecurangan terhadap sesama kita. Jangan kita berbohong untuk kepentingan diri kita sendiri. Apalagi pemimpin-pemimpin gereja yang dipilih, yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menggembalakan umatnya. Jangan seperti orang yang berkuasa, jangan seperti orang yang memerintah dan tidak melayani, karena Tuhan memilih pelayan-pelayannya bukan untuk memerintah, melainkan untuk melayani. Layani dengan segenap hati, layani dengan ikhlas, jangan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk melakukan pelayanan terhadap umat Tuhan. Karena Tuhan memilih kita menjadi pelayan untuk melakukan tugas panggilannya, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur karena pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami, Tuhan sudah menyapa kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang kudus. Tanamkan firman Tuhan dalam hati kami, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Kami akan memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan sertai kami dan berkati kami sehingga apa yang kami lakukan berhasil. Inilah doa syukur kami Bapa, terpujilah namamu dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari GKPO Halim Perdana Kusuma saya mengucapkan selamat beraktivitas, sehat dan sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.